Assalamualaikum teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Hari ini Bunda Puji akan membacakan cerita tentang Nabi Syuaib. Teman-teman sudah tahu siapa itu Nabi Syuaib? Yuk kita dengerin ceritanya yuk. Nabi Syuaib alaihi salam lahir di Ma'an yang terletak di perbatasan Hijaz dan Suriah. Ia diutus untuk berdakwah kepada kaum Madyan di wilayah itu. Kaum Madyan suka menyembah Aikah. Apa itu Aikah? Aikah itu sebuah pohon besar yang terletak di padang pasir. Mereka berdoa dan meminta pada pohon itu. Kaum Madyan juga senang merampok. Dalam bermuamalah, mereka suka mengurangi takaran atau timbangan ketika berjualan. Tujuannya agar keuntungan mereka lebih besar. Nah, boleh nggak kalau seperti itu? Nabi Syuaib alaihissalam menyeru kaumnya, kaum Madyan, agar hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia, kata Nabi Syuaib alaihissalam. Hai Syuaib, siapa kamu ini hingga berani-berani menentang agama nenek moyang kami? Jawab kaumnya. Nabi Syuaib alaihissalam juga mengingatkan kaumnya agar tidak mengurangi timbangan. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, kata Nabi Syuaib alaihissalam kepada kaumnya lagi. Mendengar nasihat itu, kaum Madyan malah semakin marah. Mereka membalas Nabi Syuaib alaihissalam dengan menuduhnya sebagai pembohong dan pendusta. Hanya sedikit dari mereka yang mau beriman. Kaum Madyan mengancam akan mencelakai Nabi Syuaib alaihissalam. Mereka juga meminta Nabi Syuaib alaihissalam untuk kembali kepada agama bapak-bapak mereka. Bahkan kaum Madyan menantang didatangkan azab. Maka jatuhkanlah atas kami gumpalan dari langit jika kamu termasuk orang-orang yang benar, kata mereka. Nabi Syuaib alaihissalam sangat sedih mendengar permintaan itu. Nabi Syuaib alaihissalam kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia memohon keputusan yang terbaik untuk kaumnya. Ya Allah, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi Syuaib alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Syuaib alaihi salam dan pengikutnya untuk meninggalkan daerah Ma'an. Setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azabnya. Mula-mula Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan awan yang sangat panas. Selama 7 hari, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghentikan hembusan angin, sehingga udara terasa sangat panas. Kaum Madyan mulai panik. Mereka merasa kehausan dan kepanasan. Kaum Madyan berebut minum dari sumber air yang ada di negeri itu. Namun, sumber air tersebut mengering dalam waktu singkat. Tiba-tiba, mereka melihat awan gelap di atas sana, di atas perbukitan. Mereka berteriak girang, "Ayo, ayo, ayo kita ke sana. Sebentar lagi hujan turun di sana," kata mereka. Kaum Madyan berbondong-bondong naik ke atas bukit. Mereka berlindung di bawah awan tebal. Namun mereka salah duga. Awan itu tidak menurunkan hujan, tetapi menurunkan percikan api. Wah, serem ya. Bumi yang mereka pijak juga bergetar hebat. Kaum Madyan semakin panik. Mereka berlarian mencari tempat perlindungan. Namun, usaha mereka sia-sia belaka. Kaum Madyan yang menentang Nabi Syuaib alaihissalam binasa terkena azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah azab selesai, Nabi Syuaib alaihissalam berkata, "Hai kaumku, aku telah menyampaikan pesan-pesan Allah dan memberi nasihat kepada kalian, tapi kalian tidak memedulikannya. Maka
Aku tidak patut terlalu bersedih atas apa yang menimpa kalian. Nabi Syuaib alaihissalam dan pengikutnya yang selamat berhijrah ke Mekah. Di sana mereka membangun kehidupan yang lebih baik. Nabi Syuaib alaihissalam tidak berhenti berdakwah. Dia terus mengajak umat manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menaati perintahnya. Nabi Syuaib mendapat gelar Khotibul Anbiya karena kebagusan dan kesantunannya dalam berdakwah. Nabi Syuaib alaihissalam wafat di kota Makkah. Nah, teman-teman, itulah kisah tentang Nabi Syuaib. Nabi Syuaib mendapat gelar Khotibul Anbiya. Apa tadi Khotibul Anbiya? Khotibul Anbiya artinya kebagusan dan kesantunannya dalam berdakwah. Nabi Syuaib ini sangat santun. Jadi, walaupun Nabi Syuaib itu marah terhadap kaumnya, dia tetap mengajak kaumnya untuk ke jalan yang benar. Tapi kemudian karena kaumnya ini tidak mau mendengarkan, maka Allah memberikan azab kepada kaum Madian. Sekian cerita tentang Nabi Syuaib. Kita ketemu lagi di cerita tentang Nabi di kesempatan yang akan datang. Tetap belajar, tetap semangat. Assalamualaikum.